Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang bagaimana sih kita pengen membangun sistem di dalam bisnis kita sendiri. Karena ketika misalnya kita mengikuti kelas-kelas seminar motivasi, ya kita perlu punya sistem dong dalam bisnis. Sistem yang dimaksud itu seperti apa? Nah, ini nih, saya mau share sedikit semoga teman-teman bisa mengerjakan bagaimana membangun sistem, terutama di dalam bisnis keluarga. Jadi sebelum masuk ke sistem level, kalau di kita sendiri sistem levelnya ini ada 5. Teman-teman perlu menyiapkan pra-levelnya dulu untuk sistemnya. Terutama untuk teman-teman yang bisnis keluarganya masih di generasi pertama. Nah, di generasi pertama ini yang perlu kita siapkan adalah asetnya, value-nya. Value di dalam keluarga. Setelah itu, kita juga perlu menyiapkan legasinya. Kayak foundernya kita seperti apa, terus nilai-nilainya. Nah, setelah itu sudah ada, kita akan masuk ke sistem level bisnis satu. Sistem bisnis level satu itu kita kerjakan dalam waktu maksimal 6 bulan, rata-rata 3 sampai 6 bulan. Nah, di level satu ini kita fokus, yang kita fokuskan adalah bagaimana tim-tim kita ini dia bisa mencapai goals yang sudah kita tetapkan, tapi kita tidak terlalu menyuruh mereka mengikuti cara yang sama. Jadi kita bebaskan caranya dan mereka boleh mencapai sesuai dengan caranya masing-masing asal masih ada di dalam pagar. Nah, pagarnya apa nih biar tim-tim kita ini nggak kelebihan? Yang pertama pasti dong, value itu penting, pakai banget. Yang kedua adalah SOP-nya harus jelas. Yang ketiga ada KPI-nya. Terus yang selanjutnya itu kita perlu ada forum FGD yang rutin. FGD-nya tentang apa? Kita FGD bukan hanya terkait dengan pekerjaan. Bagaimana tim-tim kita ini, cara mereka melakukan pekerjaan, kesulitan apa yang dialami, kita perlu di sana. Terus kita juga perlu punya laporan-laporan evaluasi yang rutin secara bulanan. Berarti kalau sudah level sistem pertama ini kita berjalan, jangan buru-buru mau masuk level 2, kita terapkan dulu dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun sampai kebiasaan itu mengakar dan kuat menjadi habit. Satu lagi ya, di level satu itu namanya corporate culture itu sudah ada ya, habit atau kebiasaan. Walaupun jumlah orangnya lagi sedikit, small team nggak apa-apa, namanya habit dan kebiasaan itu perlu dibangun. Setelah 1 atau 2 tahun dan ternyata dalam lingkup tim kita itu sudah terbentuk kebiasaannya, maka kita boleh deh masuk ke sistem bisnis level yang kedua. Di sini kita sudah fokus dengan right man in the right place. Bagaimana kita meletakkan orang di posisi yang tepat dan sesuai biar potensinya maksimal. Kalau semisalnya kita nggak bisa mendapatkan orang-orang yang kompeten atau punya keahlian kuat di bidangnya, nggak apa-apa. It's okay, nggak masalah sama sekali gitu kan. Nah, di sistem bisnis level yang kedua ini kita harus udah punya database. Karyawan-karyawan, tim kita ini strong point-nya apa, weak point-nya apa, terus dia punya bakat apa, potensinya apa, personal branding-nya apa, aktivitas-aktivitas yang maksimal dari dia itu apa. Nah, kita perlu punya database itu untuk bisa memetakan dengan maksimal tim-tim kita di posisi yang sesuai. Ataupun kalau sebenarnya dia nggak di posisi yang sesuai karena mungkin kita trust, percaya gitu kan. Bagaimana cara kita membawa dia untuk lebih maksimal dan enjoy dengan aktivitasnya. Karena kalau karyawan sudah enjoy dan tim enjoy itu dia punya ketahanan yang lebih bagus lagi. Nah, ini 2 level sistem bisnis dulu yang perlu kita bangun. Nanti kalau sudah maksimal yang level 2 ini sekitar 2 tahun kita jalankan, kita evaluasi, kita perbaiki, sampai ketemu pattern dan pola yang tepat, baru kita masuk ke sistem bisnis yang ketiga yaitu added value. Bagaimana kita memberikan nilai tambah atau lebih di dalam bisnis kita. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Bye.